Saya berada di ruang Probamor, gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. 65 anggota DPRD akan dilantik hari ini. 25 merupakan incumbent atau wajah lama, sementara 40 orang lainnya adalah wajah baru. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama-sama acara pelantikan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2024 yang akan didahului dengan rapat paripurna penutupan masa sidang 2 2019 dan pembukaan masa persidangan 3 tahun 2019 DPRD Nusa Tenggara Timur. Mohon perhatian pimpinan DPRD beserta Gubernur, Wakil Gubernur, dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tiba di ruang sidang utama. Rapat paripurna penutupan masa persidangan kedua tahun 2019 dan pembukaan masa persidangan ketiga tahun 2019 atau masa persidangan pertama tahun sidang 2019-2020 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terhormat Bapak Haji Anwar Puageno, Sarjana Hukum. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI dan DPD RI, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih masa jabatan 2019-2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Gubernur, Wakil-Wakil Gubernur, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode-periode sebelumnya, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sekota Kupang, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda, Ketua Persatuan Istri Anggota DPRD Provinsi NTT, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan badan-badan, komisi-komisi, dan lembaga-lembaga negara, serta pimpinan badan usaha milik negara perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua dan anggota komisioner, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, Bupati dan Wakil Bupati se-Nusa Tenggara Timur, dan pimpinan DPRD Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur, staf ahli Gubernur, asisten-asisten sekda, seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, direksi-direksi badan usaha milik daerah, Direksi Rumah Sakit Umum Provinsi Wet Yohanes Kupang di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan lembaga dan organisasi keagamaan, tokoh agama, rohaniwan, dan alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan mahasiswa, kerabat, keluarga, anggota DPRD NTT terpilih, pimpinan partai politik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Ormas, Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, LSM, pimpinan organisasi dunia usaha swasta, dan pimpinan lembaga perbankan, tim ahli dan kelompok pakar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemimpin umum dan pemimpin redaksi, serta seluruh wartawan dan insan pers media massa cetak, elektronik, dan online. Singkatnya, seluruh undangan dan hadirin, paripurna Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua.
atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam rangkaian acara rapat paripurna penutupan dan pembukaan masa persidangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 dan rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 di Gedung Dewan terhormat ini. Dengan tidak mengurangi rasa Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna dengan agenda penutupan masa persidangan kedua tahun 2019 dan pembukaan masa persidangan ketiga atau masa persidangan pertama tahun sidang 2019-2020 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Paripurna Dewan yang terhormat, agenda kita pada rapat paripurna ini yang pertama laporan Sekretaris DPRD, yang kedua pidato Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ketiga pernyataan penutupan masa persidangan, yang keempat pernyataan pembukaan masa persidangan ketiga atau masa persidangan ke-1 tahun sidang 2019-2020. Kita masuk pada acara pertama, yaitu laporan Sekretaris DPRD. Kepada Saudara Sekwan, disilakan. Laporan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa persidangan 2 tahun 2019. 1. Rum Dasar. 1. Pasal 90 ayat 2 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Keputusan DPRD nomor 24/DPRD/2018 tentang kalender kerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. 2. Rum pelaksanaan masa persidangan 2. A. Waktu. Masa persidangan 2 berlangsung sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan 3 September 2019. B. Kegiatan. Kegiatan yang terlaksana pada masa persidangan 2 tahun 2019 sebagai berikut. 1. Rapat-rapat DPRD meliputi rapat paripurna 25 kali, rapat fraksi 6 kali, rapat konsultasi 3 kali, rapat badan musyawarah 4 kali, rapat badan pembentukan perda 11 kali, rapat badan anggaran 10 kali, rapat badan kehormatan 4 kali, rapat gabungan komisi 3 kali, rapat komisi masing-masing komisi 1 51 kali, komisi 2 8 kali, komisi 3 12 kali, komisi 4 14 kali, komisi 5 40 kali. 2. Hearing Ranperda Prakarsa DPRD di Kabupaten Kota. 3. Konsultasi bidang tugas badan-badan. 4. Pemantauan bidang tugas ke Kabupaten Kota. 5. Kunjungan kerja komisi ke Kabupaten Kota. 6. Kunjungan kerja kelembagaan ke Kabupaten Kota. C. Agenda persidangan. Agenda persidangan masa persidangan 2 tahun 2019 terdiri dari 1. Pembukaan masa persidangan 2. 2. Pembahasan dan penetapan perubahan tata tertib DPRD. 3. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. 4. Penyampaian nota pengantar dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2018. 5. Pengajuan 3 ranperda untuk ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD terdiri dari A. Ranperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan, B. Ranperda tentang pendidikan di daerah, dan C. Ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 6. Pengajuan ranperda tentang rencana umum energi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2050 oleh pemerintah Provinsi
dan 2 Ranperda Prakarsa DPRD. 7. Penetapan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2020. 8. Penetapan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019. 9. Penyampaian nota pengantar beserta rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun anggaran 2019 oleh Gubernur dan Ranperda Prakarsa DPRD tentang pendidikan di daerah. 10. Pembahasan dan penetapan keputusan DPRD. 11. Penetapan keputusan pimpinan DPRD. 12. Pembahasan dan penetapan keputusan Badan Musyawarah. 13. Penutupan masa persidangan 2 tahun 2019. 3 Rum hasil persidangan. Hadirin paripurna Dewan yang kami hormati, rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 segera dimulai. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pernyataan pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI dan anggota DPD RI, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih masa jabatan 2019-2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, para sesepuh masyarakat Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsulat Republik Demokratik Timor Leste, singkatnya seluruh Bapak Ibu hadirin undangan paripurna Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 1 2018 tentang tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Datar 53 Datar 3844 tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014-2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161 Datar 53 3845 tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2019-2024. Untuk itu, sesuai ketentuan pasal 28 ayat 3 dan huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang menyatakan bahwa anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi bagi anggota DPRD Provinsi. Maka dengan memohon rahmat, ridho, dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Pembacaan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Sekretaris DPRD. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53 Datar 3844 tahun 2019 tanggal 2 September 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2014-2019. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor Pem.161.2-244-8/2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal usulan pemberhentian anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2019-2024. Memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pemberhentian dengan hormat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2014-2019 dan kepadanya diberikan jasa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2019-2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019 Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo cap tanda tangan. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2 dan seterusnya 20
masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.53 garis datar 3844 tahun 2019 garis datar 09 garis datar 02 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2014-2019. 1. Haji Anwar Puageno S.A. Partai Politik Golkar. 2. Insinyur Anggerius Takalapeta, Partai Politik Golkar. 3. Luis Luki Taolin S.Sos, Partai Politik Golkar. 4. Thomas Tiba S.Ag, Partai Politik Golkar. 5. Dr. Andus Gabriel Manek MSI, Partai Politik Golkar. 6. Pendeta Adriana Rambuka Awakosi STH, Partai Politik Golkar. 7. Eldad MM Nenabu SA, Partai Politik Golkar. 8. Dr. Andus Hugo Rehi Kalembu MSI, Partai Politik Golkar. 9. Maximilianus Adipati Pari SA, Partai Politik Golkar. 10. Pendeta Samuel Victor Niti MTH, Partai Politik Golkar. 11. Insinyur Muhammad Ansor Orang, Partai Politik Golkar. 12. Aurora Agrafa Modok Esos, Partai Politik PDIP. 13. Emmanuel Colvidus SPD, Partai Politik PDIP. 14. Hieronymus T. Banavanu SIP, Partai Politik PDIP. 15. Patrianus Laliwolo SPT MM, Partai Politik PDIP. 16. Yunus Huhu Takandewa SPD, Partai Politik PDIP. 17. Gulielmus Agustinus Demon Bribe SPD, Partai Politik PDIP. 18. Gabriel Dermawan, Partai Politik PDIP. 19. Dr. Randa Christophora B. Bantang, Partai Politik PDIP. 20. David Nelowadu ST, Partai Politik PDIP. 21. Dr. Bele Antonius MSI, Partai Politik PDIP. 22. Dr. Andus Johannes Rai Tukan, Partai Politik Nasdem. 23. Dr. Andus Alexander Ena MSI, Partai Politik Nasdem. 24. Willem Bangukale SE, Partai Politik Nasdem. 25. Christine Samiyati Pati SP, Partai Politik Nasdem. 26. Innocentius Freddy Mui ST, Partai Politik Nasdem. 27. Alexander Takeofong Esfil, Partai Politik Nasdem. 28. Dr. Andus Kasimirus Kolo MSI, Partai Politik Nasdem. 29. Dr. Andus John E. Parera, Partai Politik Nasdem. 30. Winston Neil Rondo SPT, Partai Politik Demokrat. 31. Bonifacius Jebarus SE, Partai Politik Demokrat. 32. Leonardus Lelo SIP, Partai Politik Demokrat. 33. Reni Marlina Un SE MM, Partai Politik Demokrat. 34. Gabriel Sukukotan Esa MSI, Partai Politik Demokrat. 35. Kardinat Leonard Kalelena S.A., Partai Politik Demokrat. 36. Umbu Hia Hamataki S.A., Partai Politik Demokrat. 37. Ansel Mustalo S.E., Partai Politik Demokrat. 38. Karel Set Lodowi Koro Eskom MM, Partai Politik Gerindra. 39. Gabriel Abdi Kesuma Beribina, Partai Politik Gerindra. 40. Yohanes Halut STP, Partai Politik Gerindra. 41. Agustinus Briaseran, Partai Politik Gerindra. 42. Dr. Andus Herman Hendrik Banoet MSI, Partai Politik Gerindra. 43. Nodu Puga SPDK, Partai Politik Gerindra. 44.
Dr. Anus Kasintus Proklamasi Ebuto, Partai Politik Gerindra. 45, Tony Stefanus Bengu SP, Partai Politik Gerindra. 46, Yeni Veronica SH, Partai Politik PAN. 47, Agustinus Lobo SE, Partai Politik PAN. 48, Angelino Belo da Costa SH MHUM, Partai Politik PAN. 49, Ismail J. Semau SEMM, Partai Politik PAN. 50, Insinyur Cornelis Mungo MT, Partai Politik PAN. 51, Yohanes Rumat SE, Partai Politik PKB. 52, Insinyur Yukundianus Lepa MSI, Partai Politik PKB. 53, Novianto Umbupati Sangu Atelende, Partai Politik PKB. 54, Dr. Anus Junus Naisunis, Partai Politik PKB. 55, Aleta Cornelia Baun SH, Partai Politik PKB. 56, Rafael Daudga SEMM, Partai Politik Hanura. 57, Timoteus Terang, Partai Politik Hanura. 58, Jimmy Wilbaldus Sianto, Partai Politik Hanura. 59, Laronsius Tarumungo Eskom, Partai Politik Hanura. 60, Hamdan Salebajo SP, Partai Politik Hanura. 61, Insinyur Oswaldus MSI, Partai Politik PKPI. 62, Joseph Leonardi Ahas Espil SH, Partai Politik PKPI. 63, Jeffrey Un Banunaik, Partai Politik PKPI. 64, Anwar Hajral ST, Partai Politik PKS. 65, Haji Yusuf M. Tahir SH, Partai Politik PKS. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Pembacaan selesai. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.53 datar 3845 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2019-2024. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat Panitra Mahkamah Konstitusi nomor 1844 garing PAN.MK garing 07 garing 2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal jawaban atas permintaan data. 2. Berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 54 garing PL datar 01.8 datar PA garing 53 garing Prof garing 7 Rom garing 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pemilihan umum tahun 2019. 3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor PEM.161.2 garing 2 Rom garing 244 garing 8 Rom garing 2019 tanggal 8 Agustus 2019 hal usulan pengangkatan anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2019-2024 dan ulangi pemberhentian anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2014-2019 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Provinsi NTT masa jabatan tahun 2019-2024. Memutuskan, menetapkan ke-1, meresmikan pengangkatan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019, Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo, tanda tangan cap. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya 30 masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.53 datar 3845 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2019-2024. 1. Yonas Salean SH MSI, Partai Politik Golkar. 2. Insinyur Haji Muhammad Ansor Orang, Partai Politik Golkar. 3. Cornelis Veo SH, Partai Politik Golkar. 4. Dr. Andus Hugo Rehi Kalembu MSI, Partai Politik Golkar. 5. Maximilianus Adipati Pari SH, Partai Politik Golkar. 6. Thomas Tiba SAG, Partai Politik Golkar. 7. Dr. Joseph Alfonsius Gadijo SE MSI, Partai Politik Golkar. 8. Yohanes D. Rosari SE, Partai Politik Golkar. 9. Dr. Andus Gabriel Manek MSI, Partai Politik Golkar. 10. Dr. Ince DP Sayuna SH MHUM MKM, Partai Politik Golkar. 11. Adu Yuliana Elizabeth Esos, Partai Politik PDI Perjuangan. 12. Nelson Obed Matara SI SIP MHUM, Partai Politik PDI Perjuangan. 13. Dominikus Alpawan Rangga Kakak SP, Partai Politik PDI Perjuangan. 14. Yunus Huhu Takandewa SPD, Partai Politik PDI Perjuangan. 15. Pata Vincentius SHMM, Partai Politik PDI Perjuangan. 16. Patrianus Laliwolo SPT MM, Partai Politik PDI Perjuangan. 17. Emmanuel Kolvidus SPD, Partai Politik PDI Perjuangan. 18. Victor Madawatun SH MHUM, Partai Politik PDI Perjuangan. 19. Hieronymus Tanesip Banafanu SIP MHUM, Partai Politik PDI Perjuangan. 20. Insinyur Emilia Yuliana Nomleni, Partai Politik PDI Perjuangan. 21. Insinyur Petrus Christian Buik, Partai Politik Nasdem. 22. Dr. Andus Julius Uli MSI, Partai Politik Nasdem. 23. Christine Samiyati Pati SP, Partai Politik
Nasdem. 24. Innocentius Freddy Mui ST, Partai Politik Nasdem. 25. Dr. Andus John LP Parera, Partai Politik Nasdem. 26. Alexander Take Ofong Esfir, Partai Politik Nasdem. 27. Dr. Andus Kasimirus Kolo MSI, Partai Politik Nasdem. 28. Dolfianus Kolo SPD, Partai Politik Nasdem. 29. Dr. Andus Obed Naitboho MSI, Partai Politik Nasdem. 30. Yeni Veronica Sarjana Hukum, Partai Politik PAN. 31. Jimur Siena Katrina, Partai Politik PAN. 32. Saiful Sangaji ST, Partai Politik PAN. 33. Rambu Konda Anggung Praing S Farm Up, Partai Politik PAN. 34. Bernardinus Taek, Partai Politik PAN. 35. Agustinus Lobo SE, Partai Politik PAN. 36. Yohanes Rumat SE, Partai Politik PKB. 37. Taulin Ludovicus BA, Partai Politik PKB. 38. Aloysius Malo Ladi SE, Partai Politik PAN. PKB, maaf, PKB. 39. Angela Mercy Piwung SH, Partai Politik PKB. 40. Pendeta Dr. Andus Yunus Naisunis, Partai Politik PKB. 41. Dr. Andus Yohanes Lakapu MSI, Partai Politik PKB. 42. Ana Waha Kolin SH, Partai Politik PKB. 43. Insinyur Agustinus Bria Seran, Partai Politik Gerindra. 44. Gabriel Abdi Kesuma Beribina ST, Partai Politik Gerindra. 45. Yohanes Halut STP, Partai Politik Gerindra. 46. Muhammad Sipriyadin Puarake ST, Partai Politik Gerindra. 47. Yan Peter DJ Windy SH, Partai Politik Gerindra. 48. Stefanus Komerihi, Partai Politik Gerindra. 49. Rocky Winario SH, Partai Politik Perindo. 50. Gonzalo Gratianus Mugasada Esos, Partai Politik Perindo. 51. Insinyur Alexander Funai, Partai Politik Perindo. 52. Dr. Andus Yohanes Mat Ngare, Partai Politik Perindo. 53. Octaviana Lei Vinciana Kakak SPT, Partai Politik Perindo. 54. Maria Nuban Saku SH, Partai Politik Perindo. 55. Paulinus Yohanes Nua Veto, Partai Politik Hanura. 56. Edward Marcus Liu, SIP SHMH, Partai Politik Hanura. 57. Adrian Manafe SH, Partai Politik Hanura. 58. Insinyur Ben Isidorus MM, Partai Politik Hanura. 59. Dr. Andus Refapiga SHMPD, Partai Politik Hanura. 60. Bonifacius Jebarus SE, Partai Politik Demokrat. 61. Leonardus Lelo SIP MSI, Partai Politik Demokrat. 62. Reni Marlina Un SH
SEMM Partai Politik Demokrat. 63 Anselmus Talo SE Partai Politik Demokrat. 64 Dr. Christian Widodo Partai Politik PSI. 65 Domingus Dama SST MT Partai Politik P3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cahyo Kumolo. Pembacaan selesai. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024. Anggota Dewan yang akan mengangkat sumpah janji disilakan menempati tempat yang telah ditentukan berdasarkan pengelompokan agama. Kesempatan pertama diberikan kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang beragama Katolik. Bersiap-siap Bapak Ibu anggota Dewan yang beragama Islam. Dan selanjutnya yang beragama Kristen Protestan. Rohaniwan disilakan mendampingi anggota Dewan sesuai kelompok agama masing-masing. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa anggota DPRD
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Hari ini, saya Ketua Pengadilan Tinggi Kupang akan memandu pengucapan sumpah atau janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Oleh karena itu, saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini disaksikan oleh diri sendiri dan juga oleh semua yang hadir sekarang ini. Juga yang terpenting sekali, harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti ucapan saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Sama-sama. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Katolik dan Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji secara simbolis berturut-turut oleh anggota yang terhormat Ibu Oktaviana Liet Vinciana Kaka didampingi rohaniwan Katolik. Anggota yang terhormat Bapak Obed Naikbo didampingi rohaniwan Protestan.
Anggota yang terhormat, Bapak Muhammad Sipriyadin Puarake didampingi rohaniwan Islam. Dan yang terakhir oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Penandatanganan selesai, rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penyematan emblem DPRD secara simbolis oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang kepada 3 orang perwakilan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024, yakni Ibu Oktaviana Liet Vinciana Kaka. Bapak Muhammad Sipriyadin Puarake. Dan Bapak Obed Naib Boho. Penyematan selesai, hadirin disilakan duduk kembali. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang disilakan kembali ke tempat.
anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, masa jabatan 2014-2019, disilakan menempati tempat yang telah disediakan di deretan pit sebelah barat. Bapak Yunus Takandewa, Bapak Gabriel Beribina, dan Bapak Alexander Takeofong disilakan kembali ke meja pimpinan Dewan untuk mengikuti acara selanjutnya. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, masa jabatan 2019-2024, disilakan menempati kursi anggota Dewan. Mari kita berikan aplaus. Pengumuman tentang pimpinan sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Sekretaris DPRD. Pengumuman nama-nama pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024. Berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta ketentuan pasal 37 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2018 sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyurati pimpinan DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat nomor dan tanggal terbaca, pimpinan DPD Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat nomor dan tanggal terbaca perihal permintaan nama calon pimpinan sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, berdasarkan surat DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor dan tanggal terbaca dan surat DPD Partai Golongan Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor dan tanggal terbaca hal calon pimpinan sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini saya mengumumkan yang terhormat Yunus Huhu Takandewa SPD dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua sementara dan Insinyur Haji Muhammad Ansor Ora dari Partai Golongan Karya sebagai wakil ketua sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas pimpinan sementara sebagai berikut. 1. Memimpin rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD. Dan 4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kupang 3 September 2019, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Tobias Ngongobulu. Persiapan penyerahan palu sidang dan memori kinerja DPRD. Ketua dan Wakil Ketua sementara disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pimpinan DPRD dan Gubernur disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan palu sidang oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014-2019 kepada Ketua sementara. Dilanjutkan dengan penyerahan memori kinerja DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014-2019 masing-masing kepada Ketua sementara.
dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penyerahan memori selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak Wakil Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, disilakan mengambil tempat di depan di sebelah kanan Ketua dan Wakil Ketua sementara. Wartawan disilakan mengambil gambar selama 1 menit. Dan kepada anggota yang terhormat, Bapak Gabriel Ardi Kesumaberi Bina, Bapak Alexander Take Ofong, disilakan menempati kursi anggota Dewan. Ketua dan Wakil Ketua sementara disilakan menempati kursi pimpinan. Hadirin paripurna Dewan yang kami hormati, acara berikut adalah sambutan Ketua Sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, anggota DPD dan DPRI yang sempat hadir, Wakil Ketua sementara dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wakil Ketua dan para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2014-2019, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Komandan Korem 161 Wirasakti, Bapak Wakapolda yang mewakili Kapolda, Kejati atau yang mewakili, para sesepuh yang juga adalah mantan Wakil Gubernur, Bapak Insinyur Eston Funai, Bapak Beni Little Nuni, Bapak JN Manafe, Bapak Melkianus Adu, yang juga menjadi mantan Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komandan Lantamal Kupang, Kepala Badan Intelijen Daerah, Komandan Lanut Eltari, Ketua Pengadilan Agama, Kakanwil Kementerian Agama, Konsulat Republik Demokratik Timur Leste, Sekretaris Daerah, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua KPU dan Bawaslu, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan para Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Kota, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, tim ahli kelompok pakar, pimpinan partai politik, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, media massa, singkatnya hadirin yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa dalam keadaan sehat walafiat.
perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat menyampaikan Dirgahayu Indonesia ke-74. Saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama, berikhtiar, berjuang, mengadministrasi keadilan sosial di berbagai bidang. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atas kunjungannya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai kesempatan. Kehadiran Presiden dan para Menteri Kabinet Kerja merupakan kunjungan terbanyak dibanding daerah lain. Ini merupakan kecintaan, perhatian, dan dukungan yang besar dari pemerintah pusat terhadap derap pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur yang terus menggeliat maju. Sejalan dengan komitmen pembangunan tersebut, mari tetap menjadikan NTT sebagai bumi Pancasila, Nusa terindah toleransinya, dari berbagai upaya kontra persatuan, terutama berkembangnya ideologi transnasional yang dalam berbagai wujud dan bentuk yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa dan berupaya merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui kesempatan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, saya menganggap sebagai seorang senior, Haji Anwar Puageno, yang dalam pidatonya hari ini kami menganggap sebagai pidato terbaik. Ada nuansa haru, ada canda dan tawa, bahkan tak disadari gedung ini meneteskan air mata dari hadirin paripurna yang kami hormati. Juga kepada Bapak Nelson Obed Matara, Bapak Alexander Take Ofong, Bapak Gabriel Berebina, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini di meja pimpinan DPRD. Sungguh sangat memberikan arti dan pembelajaran bagi kami demi kelanjutan dari sidang-sidang sebagaimana yang kami emban saat ini. Dan juga kepada Bapak Ibu anggota DPRD sebelumnya dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas fungsi kewenangan dan kewajibannya untuk mewujudkan masyarakat Provinsi NTT yang sejahtera. Saya mengajak untuk kita tetap senantiasa bersinergi, berkolaborasi demi kemajuan provinsi tercinta ini, apapun bentuk pengabdian Bapak Ibu selanjutnya. Pada kesempatan ini juga saya mengharapkan agar 4 pimpinan partai politik sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur hasil pemilihan umum tahun 2019 yang memperoleh suara terbanyak untuk secepatnya menyampaikan usulan nama calon pimpinan definitif sehingga dapat kami proses sesuai ketentuan yang berlaku. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan pimpinan Partai Golkar Nusa Tenggara Timur yang telah menugaskan saya dan saudara Haji Muhammad Ansor Orang sebagai pimpinan sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan adalah partai pemenang pemilu pertama dan kedua. Hal yang sama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur, penyelenggara pemilu, TNI Polri, dan semua pihak-pihak terkait atas terlenggaranya proses pemilu damai hingga tugas mulia ini kami emban. Akhirnya, saya mengapresiasi kehadiran Gubernur, Wakil Gubernur, Forkopimda, serta Bapak Ibu Saudara-saudari semua, khususnya kepada RRI Kupang yang telah menyiarkan secara langsung rapat paripurna ini. Terima kasih juga kepada TVRI NTT, insan pers, media massa, serta semua pihak yang telah berpartisipasi untuk suksesnya paripurna hari ini. Provisiat kepada seluruh Bapak Ibu anggota Dewan terhormat yang telah dilantik untuk masa bakti 2019-2024. Selamat datang di rumah aspirasi. Mari membangun kerjasama yang harmonis, kritis dan objektif terhadap aspirasi rakyat Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan meridhoi niat baik kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2014-2019, yang saya hormati Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur, lembaga-lembaga vertikal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Konsul Demokratik Timor Leste, Ketua Bapilu, dan Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur, semua yang hadir pada siang hari ini, para bupati yang hadir dan wakil bupati, yang datang juga untuk mendukung istri ataupun keluarga yang dilantik. Hadirin paripurna yang saya hormati dan saya cintai. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2019-2024 yang baru saja dilantik. Selamat datang. Dan juga terima kasih saya yang luar biasa kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2014-2019. Walaupun baru 1 tahun, hampir 1 tahun, tapi ada kenangan yang terindah. Saya punya wakil gubernur, kadang-kadang agak emosi-emosi mendengar kritikan-kritikan dari teman-teman dewan. Saya bilang berpolitik itu kalau tidak ada konfrontasi tidak enak. Berpolitik itu juga ada konfrontasi. Tapi tentunya kritikan-kritikan yang disampaikan juga menunjukkan identitas intelektual yang bersangkutan dan partainya. Karena itu kehadiran semangat baru yang hari ini kita mulai. Menurut saya memberikan energi positif di dalam kita membangun provinsi yang kita cintai. Tantangan menurut saya tidak perlu kita perdebatkan karena memang NTT ini semuanya tantangan. Hambatan, ya pasti semuanya hambatan. Sebagai provinsi termiskin ketiga, ya semuanya pasti memenuhi syarat hambatan dan tantangan. Tapi kita diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan segala sesuatunya agar peradaban kita, masa depan dan seluruh generasi yang akan datang mampu bangga bahwa mereka pernah mempunyai pemimpin yang mampu memberikan berpikir intelektual, mampu melayani dengan kemampuan yang luar biasa, dan mereka berani mengambil keputusan-keputusan hebat untuk kepentingan masa yang akan datang. Itu pemimpin. Itu pemimpin, bukan pejabat. Manusia yang memberikan intelektualnya, keberaniannya, pengorbanan pelayanannya untuk membangun sesamanya. Dan saya melihat secara sungguh-sungguh bahwa dalam 1 tahun saya bersama-sama dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam berbagai seni berpolitik, mereka telah mempersembahkan yang terbaik untuk itu.
Provinsi ini tidak lagi tertarik untuk kita saling menggigit, karena sesungguhnya gigitan itu hanya tinggal tulang. Kita harus mulai untuk membangun sebuah peradaban provinsi yang hebat. Kita memiliki semuanya, tetapi kadang-kadang kita bekerja pas-pasan, bekerja dan cenderung menyatakan ketidakmampuan. Di saat seseorang menyatakan tidak mampu, maka dia telah stop di dalam beraktivitas baik intelektualnya maupun seluruh kekuasaan apa dalam dirinya. Karena itu sebagai gubernur saya mendorong serius. Saya tidak senang melihat apatis di dalam provinsi ini. Saya ingin bahwa provinsi ini provinsi yang hebat. Dan karena itu saya melihat kita memiliki banyak potensi aspek kelautan kita. Walaupun memang dalam pemerintahan saya ini masih ada kemiskinan yang mulai naik. Tetapi saya berkeyakinan bila saya tetap menjadi gubernur sampai 2023, saya mampu membuat lompatan-lompatan yang hebat bersama-sama dengan anggota DPRD dan seluruh pimpinan DPRD yang ada. Dan pekerjaan di Nusa Tenggara Timur tidak boleh kerja dengan cara biasa. Kita juga punya APBD yang tidak biasa. Pada saat menjadi gubernur, kita melakukan lompatan-lompatan APBD. Menurut saya, dan itu juga atas dukungan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, anggaran tahun 2020 yang total belanjanya 6 triliun itu harus mampu kita wujudkan dengan secara tepat. Dan karena itu saya membutuhkan para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama dengan pemerintah kita mengawasi agar seluruh perjalanan program kerja itu mampu menyentuh masyarakat langsung. Dan itu saya harapkan untuk kita bersama-sama. Semangat baru yang ada pada kader-kader baru yang masuk, ada yang baru muka lama. Ada yang bertahan yang di sini sudah 15 tahun balik lagi. Nah, itu ada Pak Reva Figa, 15 tahun sudah keluar balik lagi. Ada yang sama sekali baru. Mari kita bersama-sama membangun provinsi yang kita cintai ini, yang mana telah juga diletakkan oleh pendahulu kita. Ada Pak Eston Funai, Pak Beni Little Noni, Pak Yayan Manafe, Pak Mel Adu, dan semua pemimpin-pemimpin telah mendahului kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Tetapi saya katakan, saya tidak akan melihat provinsi ini hebat kalau kerja dengan kerja biasa. Apalagi kerja dengan kecurangan dan niat jahat. Itu tidak akan pernah kita capai. Provinsi ini harus kita bangun dengan optimisme, semangat, berpikir positif. Dan menurut saya cara berpikir seperti itu kita akan bangun daerah ini hebat. Kita memiliki potensi-potensi yang hebat. Kita impor, bangsa ini impor 3,7 juta metrik ton garam per tahun. NTT mempunyai potensi garam 21.000 hektar yang harus kita kelola. Kita baru mulai start dengan kualitas garam terbaik. Kita juga memiliki pariwisata yang begitu luar biasa. Tetapi milik saja tidak cukup, kita harus usahakan dengan baik. Dan menurut saya lompatan-lompatan pariwisata akan menjawab tantangan kita. Dan karena itu saya ingin agar kita serius untuk belajar pariwisata secara baik. Banyak yang belajar pariwisata, bicara pariwisata seolah-olah pariwisata itu nari. Saya sedih betul kalau ada yang anggapan seperti itu. Pariwisata adalah sebuah model bidang di dalam dunia ini yang saat ini mempunyai lompatan eksponensial dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan lain. Kalau kita bicara tentang teori Rostow dalam teori pertumbuhan, maka itu membutuhkan 150 tahun akan datang kalau kita kerja dengan cara itu dan cara biasa. Tapi dengan pendekatan-pendekatan dalam teori tourism, pariwisata, maka kita membutuhkan sedikitnya 10-15 tahun. Nusa Tenggara Timur akan lompat luar biasa. Karena di dalam pariwisata dia tidak memenuhi standar teori Rostow itu. Lompatannya lompatan eksponensial. Dan itu adalah teori baru pembangunan ekonomi dunia dan pertumbuhan baru dunia.
Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dan menatap masa depan dengan pariwisata sebagai prime mover ekonomi, penggerak utama ekonomi di provinsi ini. Dan saya yakin di tangan kita sejarah itu dapat kita lakukan selama kita punya kemampuan intelektual untuk mampu melakukan itu. Selama kita punya kemampuan keberanian untuk mampu melakukan perubahan-perubahan. Selama kita mau juga rela berkorban untuk sebuah generasi yang akan datang. Kalau itu menurut saya kita akan menatap Nusa Tenggara Timur lebih baik. Itu sebutan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Shalom. Salve. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Doa dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya membawakan doa ini menurut keyakinan Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian kami haturkan kepadamu. Dikaulah Sang Pencipta dan Penguasa semesta alam. Engkau telah mencipta kami dan memelihara hidup kami dengan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau telah berkenan menghimpun kami semua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana rukun dan damai penuh sukacita, guna menghadiri rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabat tahun 2019-2024 serta penutupan masa persidangan 2 tahun 2019 dan pembukaan masa persidangan 3 tahun 2019. Dalam kemurahan kasih sayang-Mu yang tak berhingga, Tuhan telah berkenan memberi amanah kepada orang-orang pilihan-Mu, para wakil rakyat yang pada hari ini Selasa 3 September 2019 mengambil sumpah janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masa jabatan tahun 2019-2024. Anugerahkanlah kepada mereka ya Tuhan segala karunia yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga yang baik, serta kebijaksanaan untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, cobaan dan godaan yang dapat menyesatkan serta menghambat tugas-tugas serta karya mereka. Lindungilah diri mereka dan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan atas rahmat dan berkat-Mu kepada para anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik. Berkatilah kehidupan dan karya mereka selanjutnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan rendah hati kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat melaksanakan penutupan masa persidangan 2 tahun 2019 dan pembukaan masa persidangan 3 tahun 2019. Semoga segala hasil karya kami berkenan kepadamu dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Ya Allah, Tuhan yang berbelas kasih,
Kami berdoa pula bagi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur kami Bapak Victor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur kami Bapak Yosef Adrianus Naesoi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur serta segenap masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga oleh rahmat dan karunia-Mu kami semua dapat bersatu padu, bekerja dengan giat dan rajin, mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang bangkit dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, kami sadar akan keadaan diri kami, segala kemampuan maupun kelemahan kami yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena itu, dengan rendah hati, kami mohon ampunilah segala dosa dan salah kami, dan mampukan kami semua untuk mengabdi kepadamu dan berbakti kepada nusa dan bangsa, khususnya Nusa Tenggara Timur yang tercinta. Inilah syukur, pujian dan permohonan kami ya Tuhan, sudilah Engkau mendengar dan mengabulkannya, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Pernyataan penutupan rapat paripurna istimewa oleh Ketua Sementara. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, serta tetap memohon tuntunan dan penyertaannya dalam pelaksanaan tugas-tugas Dewan selanjutnya, maka rapat paripurna istimewa ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.